Mama yuk. Kita harus selalu berpikir positif, Bu. Masih ada orang yang mencintai Ibu lebih dari apapun. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Dokter Nurma, jadi kecemasan dan apa yang mengganggu pikiran saya nih sudah, ya boleh dibilang sudah mengganggu aktivitas keseharian saya. Dan ini sangat mengganggu. Rasa cemas itu, rasa khawatir. Makanya saya mencoba konsultasi sama Dokter Nurma. Tolong Ibu Rosa tenang, ambil nafas dan ceritakan semuanya apa yang menjadi beban selama ini. Dengan Ibu tenang, semua permasalahan akan selesai dengan baik. Silakan. Iya Tante, benar juga kata Bu Nurma. Tante harus ngelakuin itu, Tante harus menceritakan supaya Tante tidak terus menyalahkan diri Tante. Ya. Yes. Oke, saya akan coba menceritakannya. Jadi kegelisahan saya ini terpicu karena masa lalu. Hey. Jadi saya dan Sekar itu adalah sahabat baik. Dia datang ke saya pada suatu hari meminta pekerjaan. Oh, bukan meminta sih, sebenarnya lebih kepada dia sharing bahwa dia tidak punya kerjaan, dia butuh uang untuk hidup. Maka saya menolong dia mencarikan pekerjaan. Kemudian saya bicara dengan suami saya, hartawan, dan akhirnya setuju Sekar untuk menjadi sekretarisnya. Namun ternyata diam-diam Sekar dan hartawan memiliki hubungan di belakang saya. Mereka menikah secara diam-diam, apa istilahnya menikah siri. Things happen, saya tahu hubungan mereka, lalu saya konfrontasi mereka. Kamu tega sekali ini sama saya. Saya sudah anggap kamu sebagai sahabat aku sendiri. Saya anggap sebagai adik aku sendiri, Sekar. And how could you do this? Saya konfront Sekar dan meminta Mas Harta untuk memilih antara saya atau dia. Sekarang kamu harus pilih, saya atau dia. Lalu ya, Sekar, saya masih gak mengerti kenapa after all this time tiba-tiba dia muncul di hadapan saya. Kalau mau dari dulu aja, tapi kenapa setelah sekian lama dia menghilang, berpuluh-puluh tahun dia menghilang, tiba-tiba dia ada di hadapan saya. Itu yang membuat saya gelisah dan tidak mengerti. Aneh sekali ceritanya. Apa yang dia lakukan? Instead of dia marah atau dendam, dia berlaku sangat manis. Itu di luar dugaan Ibu. Selama ini Ibu tidak berpikir suatu hari nanti akan bersinggungan dengan sosok yang sangat menyakitkan hati kita. Ya, sebenarnya saya sudah lupa. Saya sudah lupakan itu, saya sudah terima dengan ikhlas. Tapi kedatangan yang tiba-tiba ini membuat saya gelisah. Apalagi saya menutupi aib ini selama berpuluh-puluh tahun sendiri. Ya Allah, aku baru ngerasa sebegini beratnya ya beban pikiran Tante Rosa. Gak semua orang sekuat Tante Rosa menutupi aib selama puluhan tahun. Dan Tante Rosa tetap menyimpannya sendiri walaupun anaknya udah pada gede. Bu, semua itu hanya ada di masa lalu. Sebaiknya Ibu lebih mengupayakan suatu hal yang membuat Ibu bahagia saat ini dan fokus untuk itu.
Kita harus selalu berpikir positif, Bu. Masih ada orang yang mencintai Ibu lebih dari apapun. Orang-orang yang penuh cinta, yang bisa membuat Ibu nyaman dan aman. Kalau boleh tahu, dengan siapa dia tinggal di rumah itu? Elsa tinggal sama papahnya dan seorang pembantu harian yang nggak nginep. Dan kebetulan papanya lagi pergi ke luar negeri. Jadi sekarang dia tinggal sama ART-nya. Kebetulan sekali dong. Jadi saya semakin lebih mudah menjalankan rencana dari Bu Bos. Lapor, Bos. ART rumah itu sudah pulang barusan. Iya benar Bang. Berarti sekarang rumah itu kosong? Iya. Ya jam segini juga Elsa belum pulang kerja. Kita jalankan rencananya sekarang, Bu. Iya, tunggu apa lagi? Sekarang juga. Dan lakukan sesuai yang kita bicarakan tadi. Baik, Bu Bos. Jadi untuk masalah kecemasan itu bukan cuma untuk mengkonsumsi obatnya aja, tapi harus melewati terapi juga ya, dokter? Iya, dengan rutin terapi akan semakin baik. Oh, oke. Jadi mau sih harus continue ya? Iya. Harus continue. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Dokter Nurma. Senang saya bisa sharing sama dokter dan semoga terapinya nanti bisa sedikit banyak yang mengurangi kecemasan saya. Ya, saya juga terima kasih ya dokter, karena dokter udah menangani tante saya. Sama-sama Ibu Rosa, Ibu Elsa. Semoga dengan terapi dan obat yang saya berikan ini bisa membantu kesembuhan Ibu dengan baik. Thank you. Sekali lagi terima kasih dokter ya. Sama-sama. Cabut. Kita tinggal lapor dengan Bos Juno. Go. Tumben ya? Iya. Cuacanya nggak panas-panas banget. Ya namanya nyorein Im. Iya. Adem jadinya. Apa? Assalamualaikum. Salam. Salam. Maaf, telat, Kak. Dra. Ini lo ngapa muka lo apa begitu? Pada merah begitu? Hah? Udah kayak kepiting habis direbus. Iya, Ndra. Kenapa tuh muka lo? Babak dua begitu? Babak kedua. Itu yang pada bonyok. Gue suruh kata main bulu tangkis, gue babak belur. Itu dia. Tadi tuh di situ tuh dibegal orang. Iya, saya dipalakin orang, terus saya kan nggak ada uang ya. Dihajar saya, makanya begini nih jadinya. Dipalakin ya? Elah tuh orang tega amat malakin lo. Emang dia kagak ngeliat apa muka lo lagi susah begitu? Ya makanya. Tapi itu orang emang emosi banget sih, karena saya nggak kasih uang kan. Terus saya dihajar gitu, ditelantarin di jalan. Makanya saya telat datang ke sini. Maafin saya Kak Boim ya, Kak Wia ya. Maafin ya. Iya. Yaudah kalau gitu mah lu sabar aja dah. Ya. Iya. Ndra, sabar. Lagian lo kan nggak tahu bakal dapat masalah seperti ini. Sabar. Yut-yutan ini. Pak Boim, minta tolong dong. Pak Indra, mukanya. Maafin Kiki. Itu mukanya kok ungu begitu. Kenapa ini Pak Indra? Ini Miss Kiki tadi palakin orang itu, minta uang, saya nggak kasih, saya dihajar. Astagfirullahaladzim, dibegal orang. Iya, dibegal orang. Kasian banget Pak Indra. Pak Indra, kita ke dalam sekarang ya. Kiki mau kasih obat itu, nanti takutnya lukanya kan kalau infeksi makin parah jadinya. Yuk kita ke dalam ya. Oh, tunggu ayang Kiki. Nih si Indra kan udah gede, biarin aja dia ngobatin sendiri, gak usah pakai ditulungin begitu dong. Astagfirullahaladzim, Uya. Ini Ramadan. Gak boleh kayak gitu, masa ngelarang Kiki buat berbuat baik. Kan kita harus saling tolong menolong. Lah ini Pak Indra itu kan ininya lagi luka, pipinya ya harus diobatin dong. Gak boleh kayak gitu, punya hati kok iri dengki. Pak Indra, ayo gak usah didengerin. Ayo kita ke dalam, ayo kita obatin. Ya lukanya, ya. Ya aduh kasihan banget sih. Sabar. Tahan emosi. Sabar ya, ini ujian ya. Sabar, jangan marah-marah lagi puasa. Pelan-pelan, Miss. Iya. Ini loh, bentar dulu, tahan. Ini soalnya ini gede banget loh ini, nanti takutnya kan. Kenapa? Coba ke sini. Nah.
Udah tahan, aduh gitu doang aja. Kenapa lo? Datang-datang mukanya bonyok begini. Udah telat, bonyok. Habis berantem lo ya? Enggak, saya nggak berantem, cuman tadi tuh dibegal orang apa? Dipalakin gitu, cuman kan saya nggak ada uang, terus dipukulin sama mereka. Ya Allah, kasihan banget. Udah bokek bonyok lagi. Ya enggak, maksud gue gini. Maksud gue kenapa nggak lu lawan gitu loh? Mbak Mirna, namanya kan saya dikeroyok, jadi saya nggak bisa ngelawan. Udah gitu kan saya diculik gitu, dibawa kemana gitu pakai mobil. Dibuang gitu aja di pinggir jalan. Hah? Sampai dibuang di jalan segala. Untung lu kagak ngapa-ngapa, selamat. Terus nyampe lagi di sini lu. Ya, tapi saya nggak enak sama Bu Rosa, saya datangnya telat begini. Bu Rosa marah nggak ya kira-kira? Gini deh, Pak Indra nggak usah gelisah mikiran aneh gitu. Yang penting nanti pas ibu udah pulang ke rumah, ceritain aja semuanya sama ibu. Ceritain semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Terus Bu Bos tadi juga ngabarin kalau Bu Bos lagi pergi ke rumah sakit, dianterin sama Elsa. Bu Rosa sakit apa? Gak tahu, kagak bilang apa-apa, cuma bilang ke rumah sakit aja, dianterin Elsa. Ke Kiki juga nggak bilang apa-apa ya. Semoga aja ibu ke rumah sakit bukan karena ibu yang sakit ya. Amin. Sebenarnya gue masih kepikiran sama perintah Pak Johan yang meminta gue untuk balas dendam ke Bu Rosa. Apa sih yang pernah Bu Rosa lakukan sampai Pak Johan punya dendam sebegitu besarnya? Aduh, gimana ini? Gue bener-bener bimbang. Bu Rosa baik banget sama gue dan juga sama Nina. Pak Al juga udah kasih kesempatan kedua untuk gue dan Nina. Masa gue harus melakukan perintah Pak Johan? Apalagi kondisi Bu Rosa lagi seperti ini. Tapi kalau gue nggak ngelakuin perintah Pak Johan, hidup Nina bagaimana? Miss Kiki. Kok malah ngelamun sih? Tahu lo, lagi puasa ngelamun apaan lo? Ini nahan sakit banget. Yaudah sini. Ayo, mau dapetin lagi apa enggak? Pelan-pelan tapi. Iya. Aduh, sakit beneran. Aduh, sakit beneran. Ih, nah, badan gede. Badan gede, itu doang sakit. Miss Kiki nggak ngerasain sih. Lah, nggak mau lah.